Warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Semoga yang belum hadir dimudahkan oleh Allah untuk hadir. Amin. Langsung saja kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Langsung saja, Bu Tuti. Ya, langsung aja. Secara hari ini, silahkan dipersiapkan catatan. Mungkin ada yang mau mencatat. Terus yang berkaitan dengan yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin, dan dipersilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pada sehat semua ya Ibu ya. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, adakah yang di sini mungkin yang sudah pernah nyoba untuk Google Form ini? Belum. Saya belum, Ustaz. Nah, sekali. Bisa berarti ya? Sudah sedikit. Sedikit. Oke, baik. Bahasanya bisa dirubah ya? Saya belum ngotak-ngatik. Bahasa apa, Ustazah? Kemarin kayaknya bahasanya Inggris gitu. Pas lagi bikin, lagi buatnya bahasanya Inggris. Kalau diubah jadi bahasa Indonesia bisa nggak ya? Maksudnya kayak pilihannya gitu, dia pakainya bahasa Inggris gitu. Oh gitu ya. Tapi munculnya nantinya pas akan diisi gitu formnya, jadinya sih munculnya bahasa Indonesia gitu. Tapi pas kita lagi bikin, kok bahasa Inggris? Mungkin format itunya bisa ada, format language-nya mungkin. Oke, baik. Saya agak bingung nih mau mulai dari mana karena dari awal aja Bapak ya. Boleh. Dari cara membuka. Iya, baik. Mungkin pertama masuk ke drive-nya dulu, ke Google Drive. Afan, sebelumnya ada yang pakai laptop atau yang pakai smartphone? Siapa? Saya pakai laptop, yang nyobain buka laptop. Pakai laptop, tapi yang On. Saya pakai laptop, Ustaz. Oh gitu, baik. Kalau di laptop langsung masuk ke Google, kemudian buka Google Drive. Google Drive. Google Chrome ya? Ya. Drive. Ini misalnya. Ya, di Google Chrome, masuk ke Google, kemudian masuk ke Google Drive-nya. Cari setelah Google Drive. Sudah. Bentar, Ustaz. Tapi laptop saya nge-lag malah. Oh, benar sih. Lanjut aja. Cara cari. Oke. Sebentar ya, ini masih loading.
Oke, baik. Jadi untuk Google Form itu dulu dengan akun ya, masuk dengan emailnya, kemudian ke Google Drive, kemudian ke Google Form baru. Ini internet saya kok lelet banget. Tadi aman-aman aja. Nah, di sini ada Google Formulir. Kalau di saya bahasanya sudah Indonesia. Google Formulir. Nih. Ya. Google Formulir. Kita klik aja Google Formulir. Oke, baik. Terbuka ya. Jelas nggak bisa di situ? Jelas. Oke, baik. Kemudian kita, karena ini contoh ya, kita kalau di LTK FS itu untuk formatnya sudah ditentukan format apa saja yang akan dicatat untuk data, maksudnya terutama data siswa ya, data siswa. Jadi misalkan ya kita tulis saja misalkan UAS tulis misalkan tajwid sudah. Kemudian deskripsi formulir mau dikosongin atau diisi terserah. Tapi kalau di format yang sudah di FS itu ditulis levelnya. Jadi level misalkan pratahsin PTS. Nah, kemudian langsung masuk ke sini ke pertanyaan di bawahnya. Ya, ini kan dari atas. Nah, ini dirubah aja untuk di atas. Nanti dia berubah sendiri. Nah, kemudian pindah ke bawah. Tulis nama ini untuk data ini dulu ya, data siswa. Jadi nama. Kemudian di sini ada jawaban, ada pilihan ya di sini ya. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda. Kita pilih yang ini saja, yang jawaban singkat. Jadi nanti murid-murid mengisi namanya sendiri. Oke. Kemudian di bawah sini ada wajib diisi. Kita ini ya, kita hidupkan supaya tidak terlewat. Jadi nama, kemudian mereka ngisi. Kemudian ini tulis di kita formatnya wajib diisi. Jadi supaya tidak terlewat. Oke, sudah nama. Ini saya buat sesuai dengan format yang di FS ya. Nanti kalau panitia soal mau buat formatnya sendiri silakan. Nah, kemudian untuk menambah, tinggal di sini aja, Bu, ada tanda plus, tambahkan pertanyaan. Jadi untuk menambah di sini, ya, ini kan sudah selesai. Kemudian di sini tambah pertanyaan, kita tambah, kita pencet, kita klik. Ya. Langsung ke bawah. Kemudian ini contoh aja ya saya. Pengajar. Pengajarnya siapa? Kita formatnya sama kayak yang tadi, jawaban singkat. Kita
kita pilih yang di sini, kita jawaban singkat. Nanti biar murid sendiri yang mengisi. Kemudian ini juga harus dicentang, dinyalakan ya, wajib diisi supaya tidak terlewat. Oke, wajib diisi pengajar. Kemudian kita tambah lagi di sini, tambahkan pertanyaan. Kita ikon plus ini kita klik lagi, tambah lagi. Kemudian kalau di LTKFS itu hanya hari belajar, bukan kelas. Karena kelas kan banyak ya, tapi hari belajarnya yang jadi pilihan. Hari belajar. Nah, untuk hari belajar ini tidak sama dengan yang di atas, ya. Jadi bukan formatnya bukan jawaban singkat, tapi ini drop down. Jadi pilihannya ini drop down. Nah, kita tulis ini drop down. Kemudian opsi. Nah, ini sesuai dengan hari belajarnya. Tergantung jumlah hari belajarnya berapa. Misalnya kita tulis di sini Senin, Rabu pagi. Kemudian di bawahnya lagi Selasa, Kamis pagi. Kemudian di bawah lagi misalkan Sabtu, Ahad pagi. Kemudian misalkan Sabtu, Ahad sore. Ini sekedar contoh ya saudara. Nanti ini sampel aja istilahnya. Nah, drop down. Nah, nanti ketika jadi ini, nanti murid akan memilih hari belajarnya sendiri. Ya, apakah Senin Rabu pagi atau Selasa Kamis pagi atau Sabtu Ahad pagi atau Sabtu Ahad sore. Nah, kemudian opsi wajib diisi ini kita nyalakan. Ya, supaya murid tidak melewatkan isian ini. Oke. Nah, kemudian kita klik lagi di sini, tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita tulis password, ya, passwordnya. Oke. Nah, untuk password pilihannya di sini sama ya, jawaban singkat. Kemudian di bawah di sini ini ada angka, tulis di klik di sini, kemudian kita pilih teks saja. Kita pilih teks. Oke, pilih teks. Kemudian pilih, kita tuliskan passwordnya apa yang akan kita tulis. Misalkan ABC 123 misalkan. Nah, ini teks kesalahan khusus, ini dikosongin juga nggak apa-apa, tapi kalau mau diisi juga silakan. Ini pemberitahuan ketika murid salah memasukkan password. Jadi misalkan password Anda tidak valid. Nah, nanti ketika murid salah memasukkan passwordnya akan muncul tulisan ini, password Anda tidak valid. Nah, kemudian ini kita centang juga wajib diisi. Oke, selesai ya. Jadi ini adalah format yang di LTK Fitur Salam seperti ini. Nah, tujuannya password ini sebenarnya adalah untuk supaya murid tidak langsung mengerjakan. Jadi ketika kita share link itu, passwordnya kita simpan dulu, kemudian kita share ketika akan memulai ujian. Baru kita share password ini ke murid-murid. Nah, nanti murid memasukkan password ini untuk mengikuti ujian. Seperti itu. Dan untuk mengurangi resiko ini ya,
kecurangan karena misalnya murid terkadang bisa masuk sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Makanya ketika ujian itu kita mulai, nanti passwordnya kita rubah lagi. Ya, nanti kita sudah mulai, passwordnya dirubah lagi. Bisa seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini sudah selesai ya settingan awal untuk data pribadi dari murid-murid. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini di bawah ini ada kotak 2 ini ya. Tambahkan bagian. Nah, ini kita klik yang di sini. Tambahkan bagian. Nah, kemudian kita mulai ke mulai pertanyaannya, mulai menulis pertanyaan, soal-soalnya. Silakan di sini. Ada jawaban yang benar. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal, kita buka settingan dulu, Bu-Ibu. Jadi di sini ada settingan di atas ini. Kita buka settingannya. Kita buka settingannya. Nah, di sini ada settingan umum. Ini kalau menurut saya nggak usah dicentang, kosongin aja. Kemudian presentasi, kosongin aja nggak apa-apa di sini. Atau mau diisi. Nah, ini kalau acak urutan pertanyaan, kita ngecek checklist acak urutan pertanyaan, berarti nanti pertanyaannya akan random antara satu murid dengan murid yang lain. Misalkan Bu Tuti dapatnya nomor 1 itu pertanyaannya seperti ini, tapi di murid yang lain pertanyaannya tidak sama. Jadi kalau kita mau memilih ini, mau mengacak pertanyaan, maka di checklist ini seperti itu ya. Kalau mau, kalau enggak nggak apa-apa. Kemudian di sini ada kuis. Nah, di sini kita checklist ini kita nyalakan, jadikan ini sebagai kuis, kita nyalakan. Nah, kemudian opsi kuis segera setelah rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman. Jadi kita checklist yang ini. Kemudian responden di bawah ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Nah, lebih baik ini kita kosongkan, jangan di checklist. Jawaban yang benar juga supaya mereka tidak tahu jawaban yang benarnya apa. Kemudian nilai poin. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ingin mereka murid-murid itu tahu nilai poin muridnya berapa, murid-murid ingin bisa melihat, maka di checklist ini supaya jadi ketika murid selesai mengerjakan mereka langsung bisa tahu nilainya berapa. Tapi kalau kita tidak ingin mereka tahu, maka kita ini jangan di checklist ya, supaya mereka nggak tahu nilainya berapa, salahnya berapa, benarnya berapa, dan nilainya berapa ya. Jadi ini dikosongin aja semuanya kalau menurut saya. Kalau di LTKFS opsinya seperti ini, jadi hanya gurunya yang tahu nilainya karena nanti kan akan ditulis di rapor. Oke, kemudian kita tulis simpan. Oke, baik. Nah, kemudian kita checklist lagi yang ini, kita klik lagi yang ini, tambahkan pertanyaan. Nah, ya. Nah, tinggal masuk ke soalnya, Ustaz. Tinggal masuk ke soalnya. Kita nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Ini sebagai contoh aja. Saya sudah siapkan di sini ada contoh tajwid. Kita copy. Kemudian kita paste di sini ya. Nah, kemudian untuk opsinya pilihan ganda ya.
Ini untuk fungsinya pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda di sini. Fungsi pilihan ganda. Oke, itu pertanyaannya. Kemudian ini jawabannya. Nah, kita copy juga. Oke, kita kasih. Oke, jadi langsung seperti ini ya Ustaz. Jadi tajwid menurut bahasa ialah perlahan-lahan, hati-hati, membaguskan atau memperkuat suara. Nah, kemudian di sini ada kunci jawaban di bawah. Nah, di sini kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Kemudian di sini poin. Kalau 50 soal, terserah untuk poinnya berapa saja terserah berarti Ustaz. Tergantung soalnya berapa ya. Saya misalkan 2 misalkan. Kemudian di sini kita pilih jawaban yang benar apa. Berarti di sini ya. Kemudian selesai. Selesai kita klik selesai. Selesai. Nah, kemudian ini wajib diisi, harus di checklist ya, supaya murid tidak melewatkan pertanyaannya. Jadi ketika mereka terlewat, ketika mau mereka mengirimkan soalnya, itu nggak bisa. Jadi akan kembali ke soal yang belum terjawab. Jadi ini harus wajib diisi. Wajib diisi. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Nah, kemudian kalau kita menambah lagi, berarti ya sini sama seterusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini terus. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan di sini. Pak Amin, jadi harus satu-satu ya Pak Amin ya? Nggak bisa langsung brek semua soal kita masukin ya? Bisa Ustazah. Kalau mau ada aplikasinya. Tapi aplikasi itu berbayar Ustazah. Ada aplikasi yang dari Word langsung ke Google Form. Dia bisa langsung seperti itu. Tapi aplikasi itu ada gratisnya, versi gratisnya, tapi ada limitnya. Ada limit. Nah, limitnya itu kalau nggak salah, kalau yang form builder itu limitnya 50 soal. Jadi kalau sudah sampai limit, kita tidak bisa ini lagi. Ya, tidak bisa giniin seperti masukin ke Word langsung ke ini, nggak bisa lagi. Nah itu harus nunggu sebulan. Dari limit dalam sebulan itu kita hanya dikasih 50 soal dalam sebulan. Jadi untuk supaya nggak dapat limitnya, ya harus berbayar, beli. Seperti itu misalnya. Berarti kita masih bisa ya kan? Soalnya kita 50 ya Ustaz? Iya, 50 per ini ya. Per ini kan, per level ya. Iya, PTS, TS, kemudian PTF, PTF 1, PTF 2, TF. Berarti berapa tuh Ustaz? Oh, itu digabung ya? Kalau seumpama setiap pembuat soal, mereka bikin satu-satu sendiri. Ya bisa seperti itu, bisa seperti itu. Bisa. Bisa? Bisa. Berarti masing-masing kan pembuat soalnya. Kalau di LTK Fikratus Salam itu, ibu-ibu buat soal, ibu-ibu yang buat soal, kemudian diserahkan ke saya, kemudian saya yang input ke Google Form-nya. Jadi saya yang untuk admin untuk Google Form-nya saya. Jadi ibu-ibu menjawab pertanyaan yang sudah matang, saya tinggal masukin aja. Seperti itu. Begitu juga bisa Ustaz. Jadi kalau masing-masing ini buat soal ya bisa berarti. Seperti itu.
Tapi kalau untuk awalan memang enak Pak Amin aja ya. Kenapa? Pak Amin aja untuk awalan. Oh, saya. Oke. Sebentar. Oke, kita balik lagi ya ke yang tadi. Nanti satu soal lagi nanti kita. Kalau saya di LTKFS memang sudah diberi izin untuk membeli aplikasinya itu sudah di LTKFS. Jadi sudah dikasih izin untuk membeli aplikasi tersebut. Jadi tinggal masukin aja. Aplikasinya berapa Ustaz? Aplikasinya itu bayarnya per bulan Ustaz. Tadi Bang kelihatan ya. Bayarnya per bulan. Bayarnya per bulan, ada yang per bulan, ada yang per tahun sih. Ada yang per bulan, ada yang per tahun. Ya, lanjut aja seperti ini ya. Bahas lagi. Ini sama ini ya, masukin kunci jawaban, kemudian poin, kemudian apa namanya jawabannya. Kemudian selesai. Nah seperti ini. Jadi seperti ini seterusnya Ustazah. Nah, untuk seterusnya nanti seperti ini. Nah masalahannya bagaimana caranya memasukkan pertanyaan yang berisikan Quran. Bisa tidak kita memasukkan pertanyaan itu yang berisikan Quran? Kan biasanya yang level-level tahsin ya, tahsin ke atas itu, tahsin, kemudian itu kan banyak soal-soal yang ada Qurannya dan bahasa Arabnya. Nah, bagaimana cara memasukkannya itu? Karena kalau kita memasukkan Al-Quran ke Google Form ini, Google Form ini belum mendukung. Jadi misalkan saya kasih contoh seperti ini, kita tambahkan dulu sini ya, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya sudah siapkan tulisan apa namanya pertanyaan bahasa Arab. Ya, nah di sini ada pertanyaan bahasa Arab. Nah, qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Kita copy misalkan ya Ustaz. Nanti format Quran ini ketika dimasukkan ke Word, ketika dimasukkan ke Google Form itu akan berubah formatnya dan tulisannya akan mengecil sehingga menyulitkan bagi bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh. Nggak kelihatan dia, kasihan. Jadi misalkan seperti ini kita tulis seperti ini misalkan. Nah, kecil sudah kelihatan nggak? Enggak. Nah, ini saya di sini nggak kelihatan. Dan ini, nah coba kita lihat ya. Misalkan nah, di sini tuh, ini nggak kelihatan. Dan formatnya pun berubah. Jadi tulisan yang tadinya formatnya tulisan Utsmani, sekarang tulisannya berubah formatnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya agar format Quran ini bisa tersisipkan dengan rapih di sini dengan tidak menghilangkan format awalnya. Jadi format awalnya Quran ya kita masukin Quran juga. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, ada aplikasinya. Aplikasinya namanya Likeshot. Kalau kita mau download di sini bisa ada aplikasi Likeshot itu Nah ini, ya, Likeshot download. Nah, di sini. Nah, masuk ke aplikasi situsnya. Nah di sini ada download Likeshot. Nah di sini. Jadi untuk memasukkan format Quran ke Google Form itu harus formatnya adalah harus JPEG atau format bergambar, format gambar. Jadi kalau formatnya format tulisan maka tidak bisa. Nah di sini bisa download misalnya. Nah, download for Windows atau download for. Nah di sini kita download aja kalau mau download. Nah saya sudah download kalau ini karena saya untuk memindahkan ini bahasa Arab. Oke, kita kembali lagi. Nah nanti kalau kita sudah download nanti akan muncul di sini di bawah nih. Nah, di bawah
Nah, ini ada tulisannya di sini. Nah, ini ada logonya seperti ini ya. Logo seperti apa namanya? Seperti Belum. ini bulu ya, bulu ayam. Nah, ini. Nah, kita klik aja di sini. Nah, apa? Oke, kembali ke tadi pertanyaan. Nah, ini ya. Nah, kita ke sini. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita drop di sini, kita drag. Jadi formatnya dia nanti tersimpan format dalam bentuk JPEG atau bentuk gambar ya. Jadi formatnya format gambar. Nah, ini sudah kurang jelas. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita save sini. Ada bawah simpan atau CTRLS. Ini kita klik. Kita simpan. Nah, kemudian di sini formatnya JPEG ya, tulis sini. Nah, di sini ada format save as-nya JPEG, kemudian screenshot. Nah, kita contoh misalkan kita save. Oke, simpan ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tadi Google Form-nya. Nah, kita masukkan pertanyaan di sini. Di sini ada bentuk seperti ini. Nah, ini adalah format untuk memasukkan gambar. Jadi kita klik di sini. Nah, di sini. Nah, format gambar. Mensisipkan gambar. Nah, di sini. Unggah ya, cari. Nah, ini ada gambarnya ya. Seperti ini. Nah, tinggal kita nah, maka formatnya jadi seperti ini, saudara. Nah, jadi terlihat jelas ketimbang yang tadi ya, ketimbang yang tadi. Ya, formatnya makanya format kalau untuk tulisan Arab atau Quran, formatnya itu diubah ke format JPEG. Karena kalau formatnya format tulisan, format Word itu nanti tulisannya akan kecil sehingga menyulitkan bagi yang sudah sepuh, kasihan nggak bisa baca dia. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi ya, misalkan nah, berbeda antara yang di atas dan yang di bawah. Ini format tulisan, ini format gambar. Makanya untuk Qurannya kalau bisa formatnya nanti format gambar saja. Seperti ini saja. Oke. Begitu seterusnya. Nah, sama untuk opsinya misalkan kita mau masukin di sini Arab juga sama, kita masukin ke sini. Misalkan opsi ABC-nya misalkan. Ini segera contoh aja ya, misalkan. Nah, di sini kalau mau seperti ini nanti kita cari lagi itunya. Misalkan yang tadi ya. Nah, sini. Nah, jadi seperti ini saja. Kecil ya.
Coba lagi. Sembilan lagi. Oke, coba kita masukkan lagi ke sini. Nah, sini format gambar ada. Tinggal kita masukkan. Cari. Terus kita kecil. Nah, dia juga sudah. Kan ini jadi kecil, ini ukurannya harusnya lebih besar. Nah, jadi untuk format gambar seperti ini saja. Nah, ini bisa diperkecil atau perbesar lagi kalau mau. Seperti ini. Jadi untuk pertanyaan yang ada isian bahasa Arabnya atau Qurannya, maka lebih baik di format gambar saja, seperti itu. Oh iya. Iya, iya. Nah, selesai. Coba yang misalkan kita ini bisa. Oke, ini ya, sama nanti cara ini sama seperti penilaian, kemudian pilih jawabannya seperti ini. Nah, selesai. Selesai, wajib isi. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau ada format Quran, diubah dulu dengan aplikasi tadi Lightshot itu, karena dia untuk mengubah format dari Word ke gambar. Jadi formatnya format gambar berubah. Jadi otomatis seperti ini. Nah, nanti di sini ada print, ada ini ya, preview ya. Jadi kita bisa lihat di sini para tinjau. Nah, sini para tinjau ya. Nah, sini nanti yang murid akan lihat nantinya seperti ini jadinya. Gua tulis adwit, lepas PTS. Kemudian isi namanya. Misalkan Amin. Kemudian kita isi dulu coba ya. Kemudian, nah nanti di sini seperti ini dia. Hari belajar, nah nanti pilihan seperti ini. Nah, ini yang akan dilihat murid nanti. Misalkan Sabtu Ahad sore, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita di sini. Nah, ada passwordnya. Ya. Jadi kalau kita salah matikin password, dia nggak bisa lanjut. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, seperti yang tadi saya tulis ya, passwordnya tidak valid. Seperti itu. Jadi masukkan passwordnya. Tadi BC ya. B123. Nah, kemudian baru ke soalnya. Nah, oke, kita jawab ya, misalkan. Iya. Dan di sini ayat ini.
Nah, ini jadi seperti ini. Nanti kelihatan jelas ya. Ayatnya akan dilihat jelas oleh murid-murid. Apalagi yang sepuh ya. Jadi kelihatan dia. Sini. Bukan ayat 30. Nah, kemudian baru kita kirim. Nah, selesai. Nah, nanti di sini ada respons ya. Ada satu respons. Nah, di sini kelihatan nanti nilainya akan terlihat di sini, saudara. Jadi langsung terlihat di sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngoreksi. Nah, ini satu tanggapan ya. Ini satu tanggapan. Di sini ada pertanyaan, ada individual. Nah, di sini individual 1 dari 1. Nah, ini. Nah, nanti seperti ini. 6 poin dari 6 poin. Nanti nilainya seperti ini, misalnya. Ini nilainya. Penilaiannya otomatis Google Form yang nilai ya? Kenapa? Penilaiannya Iya, sudah otomatis kan? Iya. Otomatis Google Form yang nilai. Kan kita sudah input nilai per soal itu berapa. Kalau 50 soal kan berarti satu soalnya 2 ya. Kalau 50 soal. Nah, nanti otomatis akan terrekap di sini, Ustaz. Otomatis di sini. Jadi kita nggak perlu ngoreksi lagi. Ya. Nah, tadi kan saya inputnya 2 ya. Dari 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan. Berarti totalnya adalah 6. Akan terlihat poinnya di sini. ada 2 orang misalnya. Coba hasilnya gimana? Coba deh. Kenapa? Kalau yang ngisi, Kenapa? yang ngisi ada 2 orang. Hasilnya kayak seperti apa gitu di responnya? Hasilnya nanti ada 2. Kan 2 ini berarti 2 ini. Ini kan 1 dari 1. Nah, nanti kalau kita ngisi lagi seperti tadi, ya nanti akan seperti ini lagi nanti, masuk seperti ini. Dan nilainya ya sama seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan seperti ini nanti. Nanti kan kita share ini ke murid, nanti murid-murid akan mengisi, nanti responnya di sini. Ya, responnya di sini. Nanti kita akan melihat pertanyaan dan perkembangan murid itu di sini, ya, di sini. Oke, murid jadi tahu nilainya dia sendiri ya, Ustaz ya? Hah? Enggak. Murid jadi tahu nilainya dia sendiri juga? Bisa langsung kalau kita, gini Ustaz, murid itu bisa tahu nilainya sendiri kalau kita settingnya di sini, ya di quiz di sini, di setting di quiz di sini. Kalau kita centang nilai poin ini, berarti murid akan tahu nilainya berapa. Ya, misalnya kita centang ya. Kita centang di sini, kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita kembali lagi, coba ya mengisi lagi ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nah, sekarang coba kita isi lagi. Misalkan nama di sini ya. Oh, apa? Di sini di preview. Nah, di sini. Nah, nanti setiap murid akan mendapatkan seperti ini. Misalkan saya ini sembarangan ya. Hari belajarnya kita pilih. Nah, ini. Kemudian passwordnya kita masukkan tadi ya. A, B, C, 1, 2, 3. Ini berikutnya. Oke, misalkan kita ini asal-asalan ya, misalkan ya pilih jawaban yang benar sini jawabannya. Kemudian misalkan yang
ini. Nah, nanti murid akan melakukan seperti ini ya. Missing ini selesai, kemudian kirim. Kan mereka mengirim ya. Nah, kalau tadi yang penilaiannya itu kita centang, kita akan tahu nilai murid. Murid akan langsung tahu nilainya berapa. Jadi dia bisa tahu biasanya di sini. Lihat skor. Nah, di sini dia akan tahu. Kalau kita centang tadi ya Ustaz, kalau kita centang tadi, responden dapat mengetahui tadi. Ya. Nah, di sini tahu dia poinnya 0 dari 6 ya. Jadi seperti ini. Jadi dia akan tahu nilainya. Kalau kita nyalakan tadi opsi tadi ya. 0 dari 6 poin. Jadi poinnya ada 0. Dia akan tahu nilainya. Ya, kalau kita setting seperti tadi ya. Kalau kita setting seperti tadi. Nah, makanya kan nanti nilai itu akan ditulis di raport ya. Makanya lebih baik settingan tadi tidak usah di checklist ya, supaya murid-murid nggak tahu nilainya nanti ketika pembagian raport kan seperti itu. Nah, kita checklist sini kemudian kita simpan. Jadi kalau kita checklist ini responden dapat melihat nilai poin. Jadi dia akan tahu. Ya, makanya ini kita kosongin saja. Kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, ini respon ada 2 ya, kita lihat. Tadi kan saya 2 kali ngisi ya. Nah, 1. Nah, ini. Kelihatan nanti di sini. Sama ini. Nah, 6 dari 6 poin nilainya ya. Ini peserta ke-1. Kemudian di sini peserta kedua ini ada 1 dari 2. Nah, nilainya sini. Dan di sini kita akan tahu nih, oh dia salah ya. Ini perlahan salah. Harusnya jawaban yang benar adalah harusnya jawaban yang benar ini, jawaban yang benar ini. Jadi kita akan tahu langsung ya. Membaca Al-Qur'an dengan tempo bacaan sedang disebut. Nah, harusnya kan ini takdir. Jawabannya tadi maka salah. Nah, seperti ini seterusnya sudah. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, selesai membuat soal ya seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal buat linknya. Kan kita udah buat soal tadi. Nah, sekarang kita buat linknya. Tadi kan hanya preview ya, preview. Nah, kemudian kita buat link di sini. Nah, di sini ada dikirim ya, ada opsi kirim di sini, kita kirim sini, kirim. Nah, kemudian ini ada lambang rantai di sini ya, seperti ini. Kemudian kita tulis sini. Nah, ini link perpendek URL, kita checklist ini supaya lebih pendek URL-nya. Nah, udah kita salin selesai. Nah, ini link ini yang akan kita bagikan ke murid-murid ya, yang akan kita bagikan ke murid-murid. Misalkan, nah coba nanti ibu-ibu buka ya, saya share di grup coba. Ada pertanyaan Ustazah? Nanti intinya seperti itu Ustazah, nggak terlalu sulit. Sudah jelas, insya Allah. Saya mau tanya dong Ustadz. Untuk setting ke bahasa Indonesia ya Google Form itu gimana langkahnya? Setting ke bahasa Indonesia, kalau saya sudah langsung ke bahasa Indonesia Ustaz. Kalau saya bahasa Inggris. Oh. Sama-sama. Itu di laptop, sama? Di laptop apa di ini itu? Di handphone. Laptop. Hah? Di laptop. Mm-mm. Oh, gitu ya. Setting bahasanya coba Ustaz, coba setting bahasanya. Bahasa di Google-nya ya berarti. Bahasa di Google-nya. Manakah kita melangkah? Otak-atik aja, Bu.
Caranya gini Bu Narse. Ya, Ustaz. Tuh ada. Yang titik 3 di itu di kanan Di Ibu pakai language saya di language. Ibu Ada. pakai Chrome. Kalau pakai Chrome ada titik 3 di Iya. kanan atas. Nah, itu. Nah, ntar ada setting. Nah, setelah setting, di kiri itu ada advance. Kalau bahasa Inggris, advance. Nah, setelah advance itu ada language. Language-nya bisa dirubah. Kalau masih bahasa Indonesianya nggak ada, ya di add language. Add language dulu. Add language-nya dulu bahasa Indonesia baru. Tapi kalau bahasa Indonesianya ada, tinggal diklik di titik 3 di sebelah kanannya bahasa Indonesia, kemudian display Google Chrome in this language misalkan. Klik itu, ntar jadi bahasa Indonesia. Ya Ustaz, nanti dicoba. Siap. Allah. Ya, Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Sama. Simpel loh saya sebenarnya untuk penulisan ini. Cuman mungkin yang untuk bahasa Arab ya saya masih agak ini. Karena yang saya tahu Google Form-nya tidak mendukung itu, tidak mendukung Quran. Jadi memang harus formatnya harus format JPEG dulu. Jadi download Lightshot kemudian diformat ke JPEG baru itu ke soal baru bisa dia. Jadi kurang lebih seperti itu saya step-stepnya untuk membuatnya. Nah kalau yang tadi ya untuk yang memasukkan secara langsung itu nanti di ini bisa di add-on atau di sini kita coba lihat dulu. Kalau mau langsung ini ya, nah ini ada add-ons namanya. Nah, ada add-ons di sini. Aplikasi pengaya dia, tapi dia berbayar, jadi masalah. Internetnya kita lihat. Nah, di sini sudah masuknya. Tinggal kita aja aplikasinya namanya Form Builder. Builder. Ini ya saya. Builder. Ini supaya dari Word langsung masuk ke Google Form. Nah ini Form Builder. Saya sudah install kalau ini. Cuman yang versi gratisnya. Nah, ini sudah terinstall ya. Kalau saya nanti ibu mau ngeset tinggal klik aja di sini install ya. Nanti dia akan terinstall. Nah, kemudian nanti tinggal masukkan saja dari Word ke Google Form-nya bisa langsung. Jadi, misalkan saya kasih contoh di sini. Coba kita tambah lagi. Di sini kita tambah. Nah, kemudian kita di sini. Caranya kalau nggak salah dia harus ke disimpan di dokumen dulu, Google Dokumen, kemudian baru di ke itu ke Word. Kenapa? Sistemnya dipakai copy paste juga gitu? Enggak. Jadi dipindahkan saja, dipindahkan ke Google Dokumen, nanti baru dimasukkan ke Google Form. Coba nih.
network saya agak oke, baik. Nah, kita biasanya save dulu dia. Kita save di drive dulu. Kita masuk drive. Kita sini ya, di folder atau di sini langsung apa. Nah, kita tutup sini. Upload file. Oke. Di sini. Nah, kita upload dulu filenya. Sudah. Kemudian kita buka dengan menggunakan Google Dokumen. Kita formatnya ke Google Dokumen nanti. Nah, ini buka dengan Google Dokumen, nanti kita save di sini. Ada buka dengan Google Dokumen. Seperti ini ya. Cuman nanti masalahnya ada yang ini ya, tulisan Arabnya ini ya, yang nanti bermasalah. Nah, Nggak bisa ini sama ya. dengan yang metode tadi ya Ustaz, tulisan Arabnya. Nggak bisa sama, berubah Ustaz. Jadi bukan beda. format Quran akhirnya. Iya, makanya saya untuk format Quran tetap caranya seperti itu. Nah, ini file. Nanti kita save ke Google Form. Nah, simpan sebagai Google Dokumen ya. Kita simpan di sini. Nah, bahasa Arabnya berubah saya. Ya, jadi formatnya bukan format Quran lagi. Jadi untuk format Quran tetap pada akhirnya saya akan masukinnya manual juga pada akhirnya untuk format Qurannya. Oke. Nah, ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Nah, nanti tinggal kita buka saja yang tadi ya. Kita tutup dulu. Nah, di sini. Nah, itu lagi lalat. Malah keluar lagi. Kok jadi keluar?
lagi juga. Manual aja, manual. Manual. Iya, karena kalau manual lebih ini sih. Yang enak kalau format soalnya adalah huruf Latin semua, enak tinggal masukin. Tapi kalau ada format Arabnya, nah itu harus di ini juga, harus dirubah dulu. Oke, nah ini kita coba ya. Tadi kayaknya sudah tersimpan di apa namanya. Nah, ini bisa ke sini. Kemudian kita di sini ada add-on. Nah, ini ada sudah terinstall ya form builder. Apa ini? Ada di sini nggak bisa terbuka. Sepertinya internetnya ini lagi. Biasanya di sini ada tulisan start, biasanya ada tulisan start. Nanti kita klik ini. Sebenarnya internetnya lagi lalai. Tadi belum ke save ya. Oke. Nah, ada ini pindahin dulu. Mana tadi ya? Oh ini ya. Nah, di sini ada dokumen. Bisa kita buka nanti dengan Google Form. Bisa ya. Jadi nanti tinggal masukin aja Ustaz. Jadi dari format apa namanya? Format Word nanti kemudian Google dokumen, kemudian masuk ke sini, langsung bisa dimasukin, dia bisa di sini bisa ini bisa. Nah, ini form builder sudah ada formnya. Tapi di sini masih harusnya ada tulisannya. Atau sudah limit, nggak tahu, saya lupa. Ini sudah limit gitu ya. Jadi gitu Ustazah. Hai. Masih ada yang di ini? Masih ada kesulitan? Belum mencoba kali ya. Kalau udah mencoba pasti akan mengalami kesulitan. Kalau belum mencoba kan masih mereka-reka. Iya, sebenarnya kalau nulisnya manual lebih ini saya lebih gampang sebenarnya kalau nulis manual. Kenapa? Ya lebih cepat. Iya, nulis manual. Ketimbang yang tadi itu harus mindahin dulu, atau yang automatic form itu harus mindahin form Word-nya kemudian diekstrak ke PDF, kemudian baru dimasukkan ke Google Formulir. Nah itu biasanya banyak yang mengalami hambatan di situ biasanya ketika masukin di situ. Nah, lebih baik kayak tadi aja. Makanya kalau sudah ada bank soalnya kan gampang, tinggal copy paste aja sebenarnya.
Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Saya lagi? baru masuk bingung. Saya Ya. yang ditanya juga. Kalau di LTGFS soalnya ibu-ibu yang buat, tapi yang masukin ke Google Form-nya saya kalau di LTGFS. Jadi saya tinggal masukin karena soalnya sudah matang kan, tinggal masukin. Ya, ibu-ibu, pembuat soal, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada sesi tanya jawab. Mumpung ada Ustaz. Amin, saya dong, mau dong, Afwan, baru masuk. Assalamualaikum. Malu nih, Waalaikumsalam. kalau udah masuk Google kemana, Ustaz? Kalau di sekolahan kan dari Kenapa? Google Classroom ya. Kalau di sekolahan kan dari Google Classroom, nanti ngisinya di kuis. Di Google Iya. Form-nya. Kalau ini kemana? Kalau bukan ke Google Classroom. Dari Google Drive, Ustazah. Dari Google Drive. Kan kita pakainya Google Drive. Berarti diketik Google Drive gitu ya? Google Drive. Iya, nanti masuk aja ke, apakah saya harus menerangkan dari awal? Sebentar. Ustaz, nanti ada rekamannya di share aja biar nanti Bu Rina ini dari awal. Ini yang pertanyaan. Bu. Ini kan saya nanti Oke. Ada rekaman, insya Allah. Siap. nanti Ibu. Nah, ini tuh soalnya Ibu pertanyaan dari awal tuh. Iya. Makanya saya bilang malu saya mau nanya juga. Gitu. Ini apa pertanyaan-pertanyaan yang kan apa namanya mungkin kita kalau nggak sambil praktek susah ya Ustaz ya. Kayak saya tadi ketinggalan sedikit aja udah pusing. Oh gitu. Nah mungkin ya, ada yang mencoba praktek mungkin ya, misalnya dari Bu Rina kan ini Bu Rina MT ya yang panitia ini. Coba praktekkan. Nah kalau sudah dipraktekkan nanti kan tahu tuh kendala-kendalanya di mana. Nah itu ditanya gitu maksud saya. Atau Bu Nibri tadi yang kayak udah paham tuh Bu Nibri. Masih agak bingung juga nerapinnya. Nah, itu Saya tadi nyoba di komputernya masih belum nyampe sama kayak Pak Amin. Kenapa? Oh gitu. Banget kita belum masuk. Ya, jadi kalau kirim-kirim gambar kayak gitu kayak tadi butuh data yang cukup ya Ustadz ya. Jadi biar cepat dia ini. Iya. Kalau untuk format kan, ya format gambar terutama. Karena kan Quran itu nggak bisa dalam bentuk tulisan di Word itu, di Google Form itu. Jadi memang harus terformat dengan format JPEG tadi. Nah makanya Windows saya Ustaz, yang tadi, yang like shot itu bisa seperti itu, like shot itu. Ini aja Bu Tuti usul. Untuk kita kan yang pembuat soal sekarang, kita sambil belajar. Tapi untuk sementara, untuk hasil pembuatannya kita buat aja soal itu dikirim ke Pak Amin. Pak Amin yang memasukkan ke Google Form-nya. Jadi kan kita udah pengalaman dan ngerti kan. Soalnya kan takutnya nanti malah ribet di situ pada nggak selesai. Ya apa-apa Pak Amin ya. Sekali sambil kita belajar juga. Nanti nanya kalau sama ada kendala ini gitu. Bu, usaha dulu. Dicoba ya dulu Bu, dicoba. Tadi langkah-langkahnya sebenarnya nggak terlalu ini, cuman yang mungkin agak ribet tadi yang Arab mungkin, yang soal Quran tadi. Bikin soalnya jangan banyak-banyak dulu. Belum paham kalau yang Quran tadi belum paham Pak Amin. Belum paham. Belum paham tadi yang Al-Quran tadi. Mindahin ke ya, gambar. Nah itu yang belum paham. Nanti dikirim. dikirim Kalau kita sudah videonya. Ya, jadi dia langsung terformat ke gambar kok, langsung terformat ke gambar. Atau ada cara lain, bisa dari Excel kemudian di copy paste ke WA. Itu juga bisa terformat langsung ke gambar dia. Jadi kalau kita mindahin Quran ke Excel, kemudian kita copy paste ke WA, itu otomatis dia jadi gambar secara otomatis.
Saya juga sama sebenarnya like shot, cuman like shot itu harus di drag dulu. Nah ini misalnya saya tulis di sini ada Quran ya, ini Quran Word ya. Misalkan kita tulis, misalkan kita isi surat Al-Fatihah. Fatihah misalnya ayat 1 sampai ayat 2 misalnya. Nah, ini sudah ya. Nah, misalkan kita copy paste yang di sini. Bismillahnya misalkan. Untuk ukuran Arab itu harus besar ya misalkan. Jadi nggak bisa ukurannya sama. Saya itu ukurannya 28 atau 26. Nah, ini kita copy paste. Kita copy kemana? Misalkan ke Excel saya, coba misalkan kita buka Excel. Ini lebih gampang. Nanti dari Excel kita copy paste, terus kita copy paste ke WA. Contoh seperti ini. Ini kita copy ya. Kita paste. Nah, ini basmalah. Akan jadi seperti ini. Nah, ini basmalah. Nah, ini kita bisa copy, kemudian kita share ke WA, itu bisa Ustaz. WA aja. Sudah keluar saya tadi. Ini saya coba ya, share ke WA ibu-ibu misalkan ke guru. Dia otomatis nanti formatnya langsung format gambar. Ketika kita copy paste dari Excel langsung ke WA itu nanti terformat gambar dia. Internetnya lagi lelet ini. Oke. Coba ya. Sudah agak lelet. Nah ini, misalnya saya kirim sini ya. Nah tadi copy paste, jadi dari Excel ke WA. Jadi otomatis dia formatnya nanti format gambar. Itu bisa seperti itu. Atau dengan cara tadi mengunduh like tadi, like show, itu bisa seperti itu. Kalau formatnya format gambar, tulisan Qurannya tidak berubah, dia tetap seperti Quran. Lelet. Nah, seperti ini saja. Nah, coba silakan ibu-ibu dibuka WA-nya. Nah, otomatis dia terformat gambar dia. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja kalau memang dengan cara seperti ini lebih mudah, tinggal masukkan saja nanti. Tunggu. Kalau screenshot bisa nggak? Screenshot bisa, Ustaz. Screenshot dari mana? Kalau dari HP kan kecil, Ustaz. Dari HP. Iya, kecil kan Qurannya. Bisa, Ustaz. Screenshot dari HP bisa. Tapi tetap ukuran fontnya itu tidak bisa di ini kan, kalau dari screenshot itu. Kalau dari Word kan kita ukurannya kita sesuaikan dulu, kemudian baru kita masukkan di situ. Atau dari screenshot HP yang apa-apa bisa sih. Kalau memang tulisannya bisa jelas. Kenapa? Iya. Nanti diperbesar dulu baru di screenshot. Iya bisa seperti itu. Kan Bisa. coba deh, insyaallah.
Kalau yang pakai Windows 10, maka di Windows 10 sudah ada fasilitas namanya sniping tool. Ya, Coba ini Ustaz Amin ya, pakai pakai Windows 10 juga ini. Tolong dipraktekkan Ustaz. sniping tool ya. Jadi dia di itu ya, apa namanya? PowerPoint ya, Pak. Klik Windows-nya Ustaz. Klik Windows di kiri kiri bawah itu. Saya Klik. Windows 8 nih, Ustaz. Ini, Belum ada ini. Antum 10 ini. Hah? Antum Oh, 10 saya. ini. Setahu saya 8 soalnya. Cobain. Oh, 8 ya. Cobain 8. klik. Coba klik. Terus tulis sniping. SNI. Snip ya, terus ya. SNI. Nggak nongol. Belum. Nggak ada ya? Ya, sniping tool. Nah ini, sniping Bisa juga tool ya. nih. Nah, ya klik. Terus new. Nah, ini bisa ya. Ya, Nah, saya new. pernah tahu juga ini. Ya. Ya, klik new. Nanti tinggal Nah, kita ini apa namanya? Oh, Qurannya ya. Nah, ya Qurannya di itu tadi. lingkaran. Di lingkaran Di tadi Qurannya ini tadi. di kotak. Iya, seperti itu nanti. Bisa seperti itu. Seperti ini ya. Jadi, saya lupa yang ini Pak, yang lupa nyoba yang ini saya pernah tahu sih, lupa ini. Ya daripada ngunduh, Ini kan ya, install kan ya betul. new, Ya, new. Udah kotakin sini aja. kan, Ya, nggak sama. kelihatan ya, sama kayak tadi Ya. kan sebenarnya kan. Nah, ya. Nah, Ya. nanti dia, nah ini terpotong tapi, nah, ini lagi coba ya. Oh, saya nggak pas ini. Bismillah. Jadi seperti itu Bu, kalau pakai sniping seperti ini. Ini enggak pas. Ini. Nah, seperti ini. Nanti kita save sini saja. Ya, save. Bisa seperti ini. Capture. Save misalkan di sini aja. Shoot. Sudah. Nah, nanti kalau di itu tinggal dimasukin tuh, tinggal cari filenya, nanti tinggal dimasukin ke tadi. Nah, sini bisa dia. Langsung kita masukin ke sini misalkan biar lebih. Kita lihat internet. Jadi kurang lebih seperti itu sudah. Ya, insya Allah. Yang lain Sedang silahkan. lihat internetku. Karena lagi, jadi opsinya untuk mengalihkan dari Word ke gambar itu sebenarnya banyak tadi ya. Yang tadi like shoot atau dari Excel atau tadi snip tadi, snipping tools tadi. Tinggal dicari saja kalau yang Windows-nya Windows dari Windows 8 ya Pak ya, sudah ada ya? Ya, betul, udah ada. Iya, dari Windows 8. Ini saya Windows 8 terus. Nah, tinggal masukin saja nanti.
Nah, sini. Ini capture tadi ya, simpan dalam capture. Nah, langsung masuk deh seperti ini. Kalau kita mau masukin gambar seperti ini. Bismillah. Kurang lebih seperti itu saja. Intinya seperti itu. Cukup? Cukup. Ya, silakan para pembuat soal. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu-ibu? Coba dulu nanti Ustadz. Coba dulu ya, silakan. Ya, kalau di Awas ada tryout-nya ya saja. Ada tryout ini dulu. Ada tryout dulu. Jadi silakan saja dibuat, dicoba. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini saya tutup ya. Gimana Bu Tuti? Atau gini, ada dari kita siapa yang mengulang, mempraktek, nah sambil dituntun sama satunya biar udah paham gitu. Jadi kalau nggak dicoba langsung ntar di rumah susah lagi ntar lagi. Ya, misalnya Bu siapa nih yang mau praktek duluan, Bu Mala kan, nanti Bu Mala ngajarin teman-temannya gitu. Ya. Nah, urutannya tuh dari yang ditanyain sama Bu Rina tadi, biar Bu Rina juga paham. Nggak pakai laptop ya? Bu Mala nggak pakai laptop. Atau Bu Mia. Bu Mia tuh. Dari HP bisa, saudara? Iya, tapi dari tadi nyariin Google Form-nya kok nggak ada sih. Hah? Google Form-nya nggak ada? Enggak sih, dari tadi nyariin Google Form nggak ada sih. Coba Bu Mala di share screen Bu Mala dulu. Share screen. Sebentar. Mana Bu Mala? Silakan share screen-nya. Bu siapa? Dulu tuh. Nggak, soalnya nyariin Google Form-nya orang-orang. Nah, Google Form-nya? ya. Oh, Ini Chrome dulu, bukan Chrome, apa ini tadi? Drive Bu Mala. ke drive dulu Bu Mala. Ke drive. Oke. Lalu Coba di yang titik 3, Bu. Titik 3 paling atas Bu Mala. Yang paling atas, titik 3 paling atas. ya, sudah. Ini ya. Hah? Titik 3 yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, kanan. Sebelah kanan, sebelah kanan. Kanan. Oh, coba ini di Chrome bukan? Kanan Ini di Chrome bukan? Ini di Chrome tadi. Drive. Oh, di Drive. Nah, Bukan. Drive-nya coba dibuka dengan desktop. Dengan apa namanya? Format desktop. Bisa tidak? Ada di titik 3 biasanya di Chrome, di kelihatan nggak punya saya? Atau ini pakai aplikasi atau pakai aplikasi ya? Nah ini masuk ke Chrome aja Bu, masuk ke Chrome, jangan pakai aplikasi. Kalau pakai aplikasi nggak bisa deh. Nah masuk ke Chrome. Nah terus masuk ke Drive, terus saja Google Drive. Langkahnya sama kalau di laptop ya, Tat? Masuk ke Drive. Oke. Bawah tuh. Yang paling bawah.
ya. Google Drive. Nah, itu ya, masuk. Oh, bukan ya. Sebenarnya lagi yang login Ustaz. Yang login. Oh, coba yang atas lagi tadi. Ya, diketiknya drive.google.com gitu aja langsung deh. Iya, atau langsung Drive.google, jangan drive. Itu ada dotnya. drive dot. Nah, Nah, antara drive dan Google itu ada dotnya. drive dot Google, coba dibalik lagi. Ya. Nah, jangan ada spasinya. Jangan ada spasi. Kiri. Ya, google.com. .com. Oke. Ya. Masih gitu sih. Tuh coba sign. Masuk kok. Di bawahnya coba yang ya itu yang sign itu. Nah, oh belum masuk akun. Coba lagi kok itu masuk ke itu lagi saya balik lagi ke tadi ya. Yang lain aja, yang lain. Nggak bisa. Coba saya share screen saya nih, coba ya, dari smartphone. Bisa tidak? Nggak, coba. Itu Ustadz Amin lagi. Saya lagi deh. Nah, gimana smartphone saya? Saya dari laptop ini. Zoom-nya. Bisa nggak dari sini? Enggak update ya, enggak apa. Ini apa sih? Penting tadi. Ya, di sini. Saya dari laptop nih saya. Ini ya. Coba saya masuk dari ini ya, dari HP ya. Kan dari drive. Sebentar, kurang lagi. Saya masuk lagi nih saya. Oke. Nah itu siapa itu? Itu punya siapa? Punya saya, Sir. Oh ya. Ini jangan drive dulu. Kita mulai pertama dulu deh. Nah, tab baru. Ini di atas ada titik tiga nih. Kita klik titik tiganya ini. Nah, situs desktop. Ya. Nah, di situ baru bisa kebuka nanti. Desktop, ya. Nah, ini kita klik yang itu tadi kita ketik drive.google.com seperti itu. Nah, kemudian kita enter, dia akan masuk. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah ada di situ. Ada plus itu. Nah, kalau kita klik baru itu ada Google Formulir. Baru. Ini ada yang seperti tadi, yang seperti apa namanya, langkah-langkah yang tadi, seperti itu. Ya. Iya, jadi seperti itu. Saya kalau mau masukin ke Google Form tadi, masuk ke Google Form. Nanti cari desktop dulu ya? Iya, masuk ke desktop dulu. Oke, udah mau maghrib. Masar. Ya, Ibu-ibu. Formnya. Tadi yang bahasa Inggrisnya kan di sebelah kanan ya, Ustaz?
Makanya seharusnya diuji coba langsung tadi. Ya ini. Ustaz tadi yang mengubah bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia tadi gimana caranya? Belum nemu tadi. Itu saya di pengaturan Google-nya. Pengaturan Google Chrome-nya. Kalau nggak salah nanti ada language-nya. Bahasa bunyi Kenapa? bahasa di setelan Google. Pilih bahasa. Oh di setel Google-nya. Yuk. Ibu-ibu, Ustadz Amin mau sholat di masjid. Bagaimana? Sudah menyerah? Sudah menyerah? Belum. Sudah menyerah? Kayaknya udah pusing. Dulu aja. Hah? Ini Ya. nyari yang Mungkin sebenarnya sudah jelas yang dijelaskan Ustadz Amin. Tinggal kita lihat lagi di rekamannya nanti ya Bu Tuti, insya Allah Bu Tuti merekam. Oke, baik itu. Jadi kalau masih juga belum bisa, nanti silakan ditanyakan Japri apa di grup gitu ya. Dicoba di searching di YouTube Ustazah, itu insya Allah banyak kalau tutorial. yang YouTube yang kemarin ya Ustadz. Nah, kenapa? Yang Yang YouTube Ustaz yang Yogi kemarin. ada, iya yang Ustaz Yogi kemarin. Ya, yang kemarin di share sama Ustadz Yogi. Iya, itu ada sering kemarin. Nanti saya punya juga tuh yang lebih jelas sih, coba nanti saya share juga. Ya Ustadz. Hai. Cukup berarti ya? Sudah. Jazakallah khairan katsir Ustadz. Amin. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Amin. Silahkan ditunggu ya hasilnya untuk membuat soal pratahsin, tahsin, pratahfis, tahfis, pratahfis 1, pratahfis 2 diuji coba ya. Kalau sudah itu mungkin bisa diuji coba di grup dulu. Mungkin bikin 5 soal dulu gitu. Iya, bikin 5 Insya Allah soal. 5 atau Yang penting tadi formatnya saja, pokoknya format awalnya itu untuk data murid itu harus disepakati dulu apa format awalnya. Atau yang seperti tadi. Kalau saya kan seperti tadi itu yang format yang disepakati di Al-Taqi Fatul Salam. Jadi nama, kemudian pengajar, kemudian hari belajar, kemudian ada token atau passwordnya. Nah itu passwordnya itu yang penting juga karena supaya mengurangi murid-murid itu masuk 2 kali atau 3 kali biasanya. Mungkin yang tadi kan masih penjelasannya yang pilihan ganda ya Ustadz. Untuk esainya kan tadi kita belum begitu mendetail ya. Cara membuatnya. Nah ini kalau, nanti mungkin apa? Gini Sada, kalau untuk Google Form ada sebenarnya form esainya, tapi apakah kemudian tidak menyulitkan apa yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh Sada? Kalau di FS itu di formatnya di pilihan ganda semua. Jadi memang tidak ada esai. Karena untuk memudahkan. Karena kan kasihan kalau ada esai mereka harus ngetik lama, kemudian ya itu juga kasihan. Ya, kalau saya harus sesuai dengan jawaban yang dibuat ya. Jawabannya yang dibuat harus sama. Kalau nggak sama, salah. Padahal maksudnya itu padahal. Ya. Iya. Kalau PG kan sudah enak lah kita ya. Jadi kalau bisa lebih ahsan pilihan ganda semua. Jadi 50 soal itu udah pilihan ganda semua saja. Seperti itu. Jadi berarti coba dulu yang pilihan gandain dulu ya. Iya. Berarti 5 ya. Nanti kapan untuk Pak Ustadz? Ya di share aja di grup Ustazah. Bisa di grup ya. Ya. Difotoin gitu ya Ustadz ya.
Ya, di ini aja di linknya. Linknya Di Bu, link, di linknya. share linknya. Ya, linknya di share linknya nanti di chat. Iya ya Ustaz. Bismillah. Hai, insya Allah. Silahkan dilihat lagi video rekamannya. Nanti insya Allah sudah direkam oleh Bu Tuti Solihah. Amin. Ya kita tutup aja ya Bu Tuti ya. Insya Allah Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair dan jazakumullah khairan buat semuanya. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua dan untuk Ustadz. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astaghfirullahaladzim. Subhanakallah.